Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kaila Putri dari kelas 12 Perbankan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cerita sejarah. Siapa yang tahu tentang cerita sejarah? Ada yang belum tahu? Oke. Cerita sejarah adalah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang menyaksikan kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Nah, berdasarkan peristiwa, cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Cerita sejarah itu berupa khayalan, cerpen, novel, dan sejenisnya. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Cerita sejarah sugestif bertujuan merangsang daya khayal pembaca. Dan menurut R. Moh Ali, sejarah merupakan rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak manfaat dalam mempelajari sejarah. Dan menurut Sukroho yang menyatakan adanya 4 fungsi sejarah, yaitu yang pertama, rekreatif. Sejarah memberikan perasaan senang kepada penikmatnya. Dan kedua, fungsi inspiratif, yaitu sejarah bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas. Dan yang ketiga, instructive, yaitu sejarah dapat dijadikan alat bantu pembelajar. Dan yang terakhir yaitu edukatif. Edukatif yaitu sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari itu dari pengertian, fungsi, dan banyak lagi sebenarnya tentang sejarah ini. Nah, yang akan aku ulik lagi yaitu tentang struktur cerita sejarah. Cerita sejarah ini mempunyai struktur, yaitu ada 4 juga. Yang pertama orientasi, komplikasi, solusi, dan orientasi. Ada 4. Kita jadikan pengertiannya, yaitu pertama orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian, cerita, atau latar belakangnya. Nah, tentang komplikasi yaitu kondisi mulai timbul konflik tokoh utama dengan tokoh yang lain. Dan yang ketiga yaitu solusi. Solusi itu kondisi mulai timbulnya konflik tokoh utama dengan tokoh yang lain. Nah, yang terakhir yaitu reorientasi, yang berisi opini dan komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks. Nah, ya ada lagi nih tentang kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata benda, menggunakan tokoh sentral, menggunakan kata sifat, menggunakan kata penghubung, menggambarkan kejadian masa lampau, menggunakan frasa adverbial, oke. Nah, dari semua itu ada yang udah ngerti kan tentang cerita sejarah? Cerita sejarah itu emang banyak di sini nih. Nah, salah satunya tuh sejarah itu tuh kayak kejadian yang nyata, berita-berita yang nyata, bukan dari khayalan seperti novel, dongeng. Itu bukan sejarah, tapi itu lebih ke khayalan. Kalau sejarah itu yang ada sejarahnya gitu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.